Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Waqad qaulahu ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim ista'inu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma ufi wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Al ayah wal mana sadaqallahul azim. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu kenikmatan, bermacam-macam kebahagiaan sampai tidak bisa menghitungnya. Sehingga daun-daun di seluruh dunia dijadikan kertasnya dan ranting-ranting dijadikan penanya dan air laut yang ada di dunia dijadikan tintanya. Niscaya tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa yang menghitung pada nikmat Allah, maka kata Allah la tuhsuha, tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Salawat berserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita yang telah mengubah dari zamannya kegelapan sampai zamannya terang menderang, dari zamannya mobil Toyota sampai zamannya mobil Avanza, yakni Habib termulia anti durhaka, Nabi tertinggi anti korupsi, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kewajiban seseorang setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah berbakti kepada orang tua. Karena apa? Karena mereka yang telah melahirkan kita, karena mereka yang telah membiayai kita, karena mereka yang telah melahirkan kita. Tanpa mereka kita tidak bisa seperti ini, tanpa mereka kita tidak bisa ada di dunia, tanpa mereka kita tidak pernah bisa merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Karena mereka adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri sendiri atau utama bagi diri seseorang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam berbagai ayatnya di dalam Al-Qur'an agar kita berbakti kepada mereka. Bahkan dalam beberapa ayatnya Allah menyebutkan perintah tersebut beriringan dengan pentauhidannya. Seakan-akan Allah berpesan kepada kita bahwa kedudukan mereka adalah yang kedua setelah kita mentauhidkannya. Setelah hak Allah terpenuhi, maka hak terbesar setelahnya hak kedua orang tua kita yang wajib untuk ditunaikan, baik ketika mereka masih hidup maupun telah wafat. Bahkan keridhaan mereka adalah penentu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ridhollahi fi ridho walidain wa suhtullahi fi suhti walidain." Yang artinya, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin, dan kedurhakaan mereka adalah salah satu dosa yang paling besar. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar?" Lalu beliau bertanya sampai 3 kali dan para sahabat pun berkata, "Tentu ya Rasulullah." Dan Rasulullah SAW pun bersabda, yaitu syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, adapun yang harus kita laksanakan, yang harus kita tunaikan ketika masih hidup, yang pertama kita harus menaati selama perintah tersebut tidak dalam mendurhakai atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika keduamu memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kalian mengikuti keduanya. Yang kedua, kita harus berperilaku baik dan hormat kepada mereka. Karena apa? Karena mereka yang telah menyebabkan adanya diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada ibu dan bapaknya." Yang ketiga, orang tua kita berhak mendapatkan perilaku dan kata-kata yang lemah lembut. Karena apa? Karena salah satu kata-kata kita yang lembut terhadap mereka adalah berbuat baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yabluguna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma ufi wa la tanharlahuma wa qul lahuma qaulan karima. Yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucaplah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi ketika kita mengucapkan sesuatu kepada mereka, maka janganlah kita mengatakan satu kata yang dikeluarkan oleh kita dan menyakitkan hati kepada orang tua adalah menyebabkan dosa yang paling besar. Yang keempat, orang tua kita berhak mendapatkan harta dari kita. Karena apa? Karena mereka yang telah menyebabkan adanya kita. Jadi kita harus berbagi harta kita kepada mereka. Oleh sebab itu, seseorang hendaknya tidak boleh bakhil atau kikir kepada mereka yang telah melahirkan kita. Dan yang kelima, kita harus meminta izin kepada mereka ketika kita berpergian kemana-mana. Ada sebuah kisah. Ada seorang pemuda dari negeri Yaman yang ingin hijrah bersama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, apakah kamu meminta izin dari orang tuamu?" Lalu pemuda tersebut berkata, "Tidak ya Rasulullah." Dan Rasulullah SAW pun bersabda, "Wahai pemuda, kembalilah kepada kedua orang tuamu karena mereka yang telah mendidik kamu. Dan jika orang tuamu mengizinkannya, maka kamu boleh ikut denganku. Tetapi jika orang tuamu tidak mengizinkan berhijrah denganku, maka janganlah kamu ikut denganku." Hadis riwayat Ahmad Daud. Yang kelima, orang tua kita tidak boleh mencela, dan kita tidak boleh mencela orang lah. Karena apa? Karena penyebab orang tua kita yang dicela itu adalah diri kita yang sering mencela orang tua orang lain. Itulah yang kita wajib tunaikan, yang kita wajib laksanakan ketika mereka masih hidup. Tetapi hadirin, ada yang kita tunaikan juga, ada yang kita harus laksanakan juga ketika beliau telah meninggal. Yang pertama, kita harus mengurus jenazah mereka ketika mereka telah meninggal. Yang pertama, dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai menguburkan, kita harus mengurus jenazah mereka. Oleh sebab itu, hendaknya seseorang senantiasa mendoakan kepada mereka setelah mereka meninggal daripada ketika masih. Karena ketika kita mendoakan kepada mereka, maka pahala akan semakin bertambah kepada mereka. Rasulullah SAW pun bersabda, apabila manusia telah meninggal maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah, dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh-soleha yang mendoakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Termasuk di dalamnya adalah istighfar kepada mereka. Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran. "Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku." Quran surat Ibrahim ayat 41. Dan yang kedua, kita harus menunaikan dan wasiat pada mereka setelah mereka meninggal. Nah, ketika mereka meninggal, ketika mereka telah tiada, kita harus menunaikan wasiat dan janji mereka. Karena apa? Karena ketika kita melaksanakan tersebut, maka pahala akan semakin mengalir kepada mereka. Dan yang ketiga, kita harus memuliakan teman mereka di masa hidupnya. Karena apa? Karena ketika kita memuliakan teman mereka di masa hidupnya, maka pahala akan semakin mengalir kepada mereka. Dan itulah bukti bakti kepada mereka. Dan yang keempat, kita harus menyambung tali silaturahmi dengan teman mereka atau kerabat mereka. Karena apa? Karena ketika kita menyambung tali silaturahmi dengan mereka adalah bakti kita kepada mereka. Tapi dengan tali silaturahmi itu kita menyambung dengan silsilah atau kerabat dari ibu dan ayah, paman dari ibu dan ayah, bibi dari paman ibu dan ayah, dan anak-anak dari mereka semua. Hadirin rahimakumullah. Jadi untuk kesimpulannya, kita harus berbakti kepada mereka ketika mereka telah hidup ataupun telah meninggal. Dan kita
kita harus juga berbakti kepada ibu kita, karena ibu kita yang telah melahirkan kita, mendidik kita sampai sekarang, hingga surga ada di telapak kaki ibu. Al jannatu tahta aqdamul ummahati. Karena surga itu ada di telapak kaki ibu. Ketika kita berbakti kepada ibu kita, maka jaminannya adalah surga. Tetapi ketika kita berbuat jahat atau tidak berbakti kepada ibu kita, maka jaminannya adalah neraka. Jadi hadirin, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, karena saya bukan malaikat yang selalu benar, dan saya bukan pula setan yang selalu salah. Karena saya adalah orang yang ingin menjadi baik dan menjadi lebih baik. Unjur makila walatan jur makola. Wallahu alam. Akhirumini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.